Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur belakangan ini muncul banyak ustadz muda lulusan dari Timur Tengah yang bergelar LC. Namun kita prihatin karena sebagian dari mereka bukan ahli fikih, tetapi merasa sok tahu dan berani menyalahkan amalan-amalan yang telah dirumuskan oleh ulama sepuh ahli fikih. Mereka mengatakan imsak sebelum subuh adalah salah kaprah, tidak ada syariatnya dan bertentangan dengan syariat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Perhatikan, subuh 4.38, imsak 4.28. Saya mau tanya dulu sebentar. Imsak berarti kan belum subuh ya? Belum, karena masih 4.28. Berarti kalau imsak masih boleh makan nggak? Tuh, sudah salah kan? Saya ulang. Kalau subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Tuh, salah lagi. Ayo lihat sini. Ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Namanya dalam fikih itu al-akhta' asy-syai'ah, kesalahan yang sudah meluas. Ya, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menempatkan istilah imsak bukan pada tempatnya. Seharusnya imsak itu waktunya sama dengan adzan subuh. Kalau nanti bikin kalender lagi, imsaknya itu sama dengan subuh. Yang sebelum subuh apa namanya? Itu tanbihun dalam bahasa Arab. Tanbih, peringatan. Adapun bersikap hati-hati hingga melakukan imsak di waktu tertentu, seperti 10 menit sebelum fajar, maka hal ini adalah salah satu perbuatan yang tidak pernah ada contohnya. Dan kita lihat pada sebagian kalender ada kolom khusus untuk waktu imsak dan kolom lain untuk waktu fajar. Adalah merupakan perkara yang bertentangan dengan syariat. Kesalahan yang beredar di masyarakat tatkala mereka menentukan imsak 10 menit sebelum subuh. Sehingga dipahami oleh sebagian orang tatkala imsak sudah nggak boleh makan dan minum lagi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah melihat video tersebut, bagi orang awam akan mudah terpengaruh. Namun bagi yang pernah ngaji fikih, penjelasan Uwah dalam video tersebut justru salah kaprah. Beliau telah mencampur adukkan makna secara bahasa dan makna secara istilah, sehingga maknanya menjadi rancau. Karena sudah viral di medsos, video dari Uwah dan kawan-kawan wajib ditanggapi agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa jariyah yang berkepanjangan. Langsung saja coba sekalian ke pertanyaan, apa hukumnya imsak 10 menit sebelum subuh? Jawab, imsak 10 menit sebelum subuh hukumnya sunnah. Imsak 10 menit sebelum subuh hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Pertanyaan berikut sekaligus untuk menanggapi Uwah dan kawan-kawan. Apa hukumnya imsak 10 menit sebelum subuh? Imsak 10 menit sebelum subuh hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis sebagai berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Sabit, ia berkata, kami sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami bangkit pergi untuk sholat. Saya bertanya, berapa lama jarak antara waktu sahur dan subuh? Ia menjawab, kira-kira sekedar membaca 50 ayat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Membaca 50 ayat kira-kira 10 menit. Dari hadis ini jelaslah, imsak 10 menit sebelum subuh adalah sunnah sesuai syariat dan tidak salah kaprah.
Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagi orang beriman, kalau mau jujur dan objektif, sesungguhnya satu hadis dari Anas dan Zaid di atas sudah cukup baginya untuk dalil bahwa imsak 10 menit sebelum subuh adalah sunnah sesuai syariat, bukan salah kaprah dan bukan bid'ah. Dan kalau mau jujur pula, sesungguhnya jeda 10 menit itu tidak hanya terjadi pada waktu imsak, tetapi juga pada waktu berbuka, yaitu 10 menit setelah matahari terbenam, juga pada waktu duha, yaitu 10 menit setelah matahari terbit, dan juga pada waktu zuhur, yaitu 10 menit setelah matahari berada di tengah-tengah. Jeda 10 menit di atas sudah disepakati oleh ulama ahli fikih dan sudah diterapkan sejak lama dalam aktivitas ibadah sehari-hari. Penjelasan pertama, waktu imsak dan waktu berbuka. Secara syar'i, puasa dimulai sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Sesuai sunnah, dalam penerapannya, baik waktu imsak maupun waktu berbuka, ada jeda sekitar 10 menit dari waktu syar'i. Jadi, waktu imsak adalah 10 menit sebelum fajar. Waktu berbuka adalah 10 menit setelah matahari terbenam. Pertanyaan untuk Uwah dan kawan-kawan. Mengapa hanya jeda 10 menit saat imsak saja yang dipermasalahkan? Bukankah waktu berbuka juga ada jeda 10 menit? Kedua, jeda 10 menit adalah waktu yang aman dan sesuai sunnah. Jeda atau jarak 10 menit dari waktu syar'i adalah waktu yang aman, sesuai sunnah, dan telah lama diterapkan dalam aktivitas ibadah sehari-hari. Contoh, cara syar'i, mulai puasa adalah setelah terbit fajar. Mulai duha adalah setelah terbit matahari. Buka puasa adalah setelah matahari terbenam. Dalam penerapannya ada jeda 10 menit. Waktu imsak adalah 10 menit sebelum fajar. Waktu duha adalah 10 menit setelah matahari terbit. Waktu berbuka adalah 10 menit setelah matahari terbenam. Pertanyaan untuk Uwah dan kawan-kawan. Jeda 10 menit adalah waktu yang aman dan sesuai sunnah Nabi. Tetapi, mengapa kalian bantah? Apakah kalian lebih hebat dari Nabi? Ketiga, peringatan imsak atau berhenti. Ilustrasi, jika seseorang sedang naik kendaraan dan jalan yang akan dilaluinya longsor, maka cara memberi peringatan yang tepat dan bijak adalah berhenti atau stop. Dan tempat berhenti yang nyaman dan aman adalah berhenti sebelum sampai pada tempat yang longsor atau berjarak sekitar 10 atau 15 meter dari jalan yang longsor. Bukan berhenti tepat pada jalan yang longsor. Sangat berbahaya. Kesimpulan, imsak sekitar 10 menit dari waktu fajar adalah waktu aman dan sesuai sunnah. Peringatan imsak sebelum subuh adalah sudah tepat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berprasangka baiklah kepada ulama sepuh ahli fikih, hormatilah mereka. Mereka telah bekerja keras, mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk menggali hukum-hukum dari Quran dan Sunnah agar mudah dipahami oleh umat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.